Dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ibu-ibu semua. Di sini saya Febita Sari Dewi dari Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UNS akan memberikan penyuluhan tentang pembuatan pupuk organik. Seperti ibu-ibu ketahui, di sini ada contoh pupuk organik ya, tapi ini yang cair, ini biosub. Sebelumnya saya mau tanya ke ibu-ibu terlebih dahulu. Ibu Yulia, Ya, apakah ibu tahu apa itu pupuk organik? kalau setahu saya itu pupuk organik itu pupuk yang berasal dari bahan-bahan alami. Ya, betul sekali jawaban dari Ibu Yulia, bahwa pupuk organik itu pupuk yang tersusun dari material makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Nah, pupuk organik sendiri ada dua macam. Yang tadi saya contohkan ini itu pupuk organik cair. Pupuk organik cair sendiri adalah pupuk yang terbuat dari larutan mudah larut berisi satu atau lebih unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Nah, kelebihan pupuk organik cair ini yaitu dapat memberikan hara yang sesuai terhadap kebutuhan tanaman. Untuk pupuk organik padat, contohnya seperti ini. Yang ini yang dikemas ini di karung itu biasanya itu adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari sisa-sisa tanaman, kotoran hewan, kotoran manusia yang berbentuk padat. Selanjutnya, dari manfaat pupuk organik sendiri ini dapat memperbaiki struktur tanah. Jadi apabila ibu-ibu menanam tanaman padi, sayuran, pokoknya tanaman yang lain, itu dapat memperbaiki struktur tanahnya. Seperti apabila kita sering menggunakan pupuk kimia, maka apabila kita berpindah atau berorientasi pada pupuk organik, tanahnya akan lebih gembur, lebih lemah. Kemudian dapat menumbuhkan mikroorganisme tanah atau bakteri penyubur tanah, menaikkan daya serap tanah terhadap air, mengembalikan kesuburan tanah sebagai sumber makanan bagi tanaman. Untuk keuntungannya sendiri, pupuk organik ini dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Untuk kelemahannya pasti ada pupuk organik ini, karena sifatnya yang cair maupun padat. Pupuk ini dibutuhkan dalam jumlah yang besar apabila kita dapat mengaplikasikannya pada lahan yang luas. Kemudian prosesnya ini berjalan sangat lambat. Seperti yang kita ketahui bahwa pertanian organik dibandingkan pertanian konvensional, untuk pemupukannya lebih cepat yang konvensional atau anorganik. Untuk yang organik ini lebih lambat karena mengalami dekomposisi yang tidak sempurna karena hambatan penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. Kemudian selanjutnya, apakah di sini ibu-ibu tahu perbedaan pupuk organik, pupuk kandang dan pupuk kimia? Belum tahu. Belum tahu. Oke, akan saya jelaskan ya ibu-ibu. Ya. Sebentar. Nah, di sini ada tabel untuk perbedaan pupuk organik, kandang, dan kimia. Dari jumlah unsur haranya sendiri sudah berbeda. Dapat dilihat untuk pupuk organik itu lengkap, ada NPK, CA, NG. Kalau pupuk kandang itu tidak tentu, kadang ada yang Na, ada yang P, ada yang K. Terus kimia, biasanya itu pupuk kimia unsur haranya terdiri dari satu unsur aja. Seperti Ponska itu kan P. Terus dari pengaruh terhadap kerusakan tanah. Untuk pengaruh kerusakan tanah sendiri, dari pupuk organik maupun pupuk kandang tidak berpengaruh atau tidak ada. Sedangkan pupuk kimia itu kerusakan terhadap tanahnya itu maksimal. Selanjutnya ada kandungan unsur dari pupuk organik yang berasal dari beberapa kotoran ternak. Dapat dilihat di tabel bahwa terdapat kotoran ternak kuda, kerbau,
sapi, kambing, dan domba. Ini saya ambil dari sumber BPKP Sulawesi Selatan 2018. Kemudian untuk membuat pupuk organik sendiri ada syaratnya ibu-ibu. Pertama, ada bahan organik untuk mensuplai unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Kemudian tidak tercemar bahan kimia karena pupuk organik sendiri itu karakteristiknya non kimia, jadi tidak dianjurkan menggunakan bahan kimia sama sekali. Terus cocok untuk habitat mikroba tanah, harganya murah, dan ada bahan pengganti bila bahan baku habis. Seperti contohnya apabila kita menggunakan ampas tebu. Apabila ibu-ibu tidak punya, kan harus ke pabrik gula ya, nggak mungkin kita harus mengambil ampas tebu ya, bisa menggunakan jerami atau ampas tahu, ampas tempe seperti itu. Untuk prinsip pembuatan pupuk organik sendiri, nah untuk bahan dan alatnya ada, ini saya mencoba beberapa mengambil dari sumber yang terpercaya. Yang pertama ada daun gamal, air kencing sapi. Ini terserah mau urin sapi, urin kuda, atau biasanya juga ada urin kelinci. Itu biasanya lebih mudah didapatkan daripada urin sapi. Kemudian ada pupuk organik yang sudah jadi, tetes tebu, arang sekam, gedebok atau biosuk ini, biosuk yang diputai tadi, sama ada alatnya, drum untuk penyimpanan pupuk, kayu pengaduk, alat pengukur pH, gelas ukur, timbangan, lumpang atau blender, kayu penumbuk. Ini yang saya contohkan, ini pembuatan pupuk organik cair ya ibu-ibu. Untuk cara kerjanya, pertama ibu-ibu harus menghancurkan atau menghaluskan daun gamal atau ditumbuk, kemudian ditambahkan air, peras sampai warnanya bening. Kemudian ini menggunakan gedebok itu pohon pisang itu loh, pohon pisang. Nah itu ditumbuk, kemudian diperas, diambil airnya, kemudian ditambahkan ke wadah drum tadi untuk dibuat penyimpanan dari daun gamal, gedebok, terus pupuk tadi, terus ditambahkan campuran air kencing sapi yang dicampur dengan pupuk organik cair ini untuk menghilangkan bau sendiri, bau dari kencing sapi tadi, kotoran ternak. Kemudian campur semua bahan, aduk rata di tempat drum tadi. Kemudian ini ya kemudian mungkin bisa dipindah di jerigen atau wadah-wadah kecil untuk memudahkan pengambilan saat akan diaplikasikan ke tanaman. Dan setelah dipindahkan di jerigen maupun masih bisa ditaruh di drum, difermentasikan selama 42 hari. Mengapa difermentasikan? Karena akan memproses bahan-bahan tadi untuk dapat menghasilkan suatu unsur hara yang dapat menyuburkan tanah atau dibutuhkan oleh tanaman. Nah setelah itu pada proses fermentasi selama berjalan 42 hari, pupuk bisa dibuka untuk diaduk atau digoyang-goyangkan untuk mengeluarkan udara yang ada di tempat wadah drum tadi. Setelah itu pupuk siap untuk diaplikasikan. Nah, untuk cara aplikasinya sendiri pada tanaman, ini di sini saya mengambil sumber dari beberapa pustaka. Di sini untuk padi itu bisa disemprotkan ke tanaman selama mulai umur 1 minggu setelah tanam. Kemudian bisa disemprotkan lagi setiap minggu pada saat pertumbuhan tanaman. Kemudian di sini juga ada sayuran, umbi-umbian, tanaman keras, dan tanaman perkebunan seperti kopi dan kakao. Untuk ibu-ibu yang membutuhkan materi saya, silakan bisa
menghubungi saya untuk sesi diskusi. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin bisa kita tunda terlebih dahulu, bisa ditanyakan lewat Japri ke nomor saya. Sekian penyuluhan dari saya mengenai pembuatan pupuk organik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.